Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang persamaan kontinuitas. Bagian yang pertama adalah debit air. Pengertian dari debit air adalah banyaknya volume air yang mengalir persatuan waktu, atau banyaknya fluida yang mengalir persatuan waktu. Inilah pengertian debit air. Jadi banyaknya volume air yang mengalir persatuan waktu. Rumusannya adalah, ini rumusan debit air, yaitu Q sama dengan P dibagi dengan T. P-nya adalah volume air, T-nya adalah waktu. Sedangkan Q notasi dari debit air. Jadi debit air adalah banyaknya volume air atau fluida yang mengalir persatuan waktu. Lantas rumusan ini bisa dijabarkan lagi, yaitu menjadi Q sama dengan A dikali P. A-nya adalah luas penampang, P-nya adalah kecepatan air. Jadi rumusan ini adalah berasal dari P yang ini. P adalah volume. Rumusan volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar sama dengan luas. Tinggi satuannya adalah meter, sedangkan T adalah sekon. Meter per sekon adalah satuan dari kecepatan. Jadi rumusan debit air bisa P per T atau A dikalikan P. Ini adalah notasinya. Q adalah debit air, satuannya meter kubik per sekon. Kemudian A adalah luas penampang, satuannya meter persegi. P kecil adalah kecepatan air, satuannya meter per sekon. P kapital adalah volume, ini volume air, satuannya meter kubik. Dan T adalah waktu, satuannya sekon. Kita ke sub berikutnya adalah persamaan kontinuitas. Jadi persamaan kontinuitas bahwa banyaknya volume air atau banyaknya debit air yang masuk pada pipa yang ini sama dengan banyaknya debit air yang keluar dari pipa. Jadi inilah persamaan kontinuitas. Jadi debit air yang masuk sama dengan debit air yang keluar. Sehingga rumusan dari kontinuitas persamaannya adalah Q1 sama dengan Q2. Jadi debit air yang masuk sama dengan debit air yang keluar. Jadi ini adalah yang masuk, ini yang keluar. Sehingga persamaan ini diberikan lagi. Pada Q1 ada I1, A1 kali P1. Pada Q2 ada A2 kali P2. Sehingga rumusannya menjadi A1 kali P1 sama dengan A2 kali P2. Jadi ini adalah persamaan kontinuitas. Kita teruskan ke contoh soal. Ini contoh soalnya. Air mengalir melalui pipa yang memiliki penampang yang berbeda. Jadi pipanya mempunyai luas penampang yang berbeda, yaitu 40 cm persegi dan 5 cm persegi. Jika laju air pada pipa kecil adalah 4 meter per sekon, tentukan A. Laju air pada pipa besar, B. Debit air, dan C adalah volume air yang mengalir dalam 1 menit. Berdasarkan soal ini, maka data yang diketahui yang pertama adalah ini. Jadi ini pipa besar kita simbolkan dengan 1. Maka ketika luas pipa besar maka A1
diketahuinya adalah 40 cm persegi, kemudian satuan cm persegi kita konversikan ke dalam meter persegi, yaitu menjadi 40 kali 10 pangkat negatif 4 meter persegi. Kemudian ini bisa disederhanakan lagi, yaitu menjadi 4 kali 10 pangkat negatif 3 meter persegi. Kemudian data yang berikutnya adalah A2. A2 adalah luas penampang kecil, 5 cm persegi, datanya dari sini. Kemudian satuan cm persegi kita konversikan ke dalam meter persegi, jadi menjadi 5 kali 10 pangkat negatif 4 meter persegi. Data berikutnya yang diketahui adalah ini laju air pada pipa kecil, maka P2 sama dengan 4 meter per sekon. Datanya dari sini 4 meter per sekon. Dan yang terakhir adalah waktu T 1 menit. Datanya dari sini. T-nya adalah 1 menit. Kemudian satuan dari 1 menit kita konversikan ke dalam sekon, yaitu menjadi 60 sekon. Inilah data yang diketahui dari soal yang ini. Sedangkan yang ditanyakan laju air pada pipa besar, berarti pipa besar adalah P1. Nih, jadi yang ditanyakan adalah P1-nya laju air pada pipa 1, pipa besar. Kemudian B adalah debit air. Debit air boleh Q1, boleh juga pakai rumusan Q2. Kemudian yang C adalah volume air yang mengalir dalam waktu 1 menit. Kita jawab nih. Bagian A. Bagian A adalah tanya kecepatan air pada pipa besar. Berarti kita pakai rumusan persamaan kontinuitas. Inilah persamaannya. A1 kali P1 sama dengan A2 kali P2. Maka dari data yang diketahui kita masukkan ke dalam rumusan yang ini. A1 diketahuinya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 3, P1-nya yang ditanyakan, A2-nya 5 kali 10 pangkat negatif 4, dan P2-nya adalah 4. Maka langkah berikutnya ini perkalian, 4 kali 10 pangkat negatif 3 kali P1, hasilnya 4 kali 10 pangkat negatif 3 P1, lantas 5 kali 10 pangkat negatif 4 kali 4, hasilnya 20 kali 10 pangkat negatif 4. Lantas P1 sama dengan 20 kali 10 pangkat negatif 4 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat negatif 3. Lantas langkah berikutnya, ini langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah yang 10 pangkat negatif 3 ke ataskan, maka pangkatnya berubah menjadi positif. Jadi tadinya 10 pangkat negatif 3 menjadi 10 pangkat 3. Lantas langkah berikutnya perkalian nih, 20 kali 10 pangkat negatif 4 kali 10 pangkat 3 hasilnya adalah 20 kali 10 pangkat negatif 1. Jadi ini negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Lantas 20 kali 10 pangkat negatif 1 dibagi 4 adalah hasilnya 5 kali 10 pangkat negatif 1. Jadi kecepatan pada pipa besarnya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 1 meter per sekon, atau disederhanakan lagi menjadi desimal menjadi 0,5 meter per sekon. Jadi boleh 5 kali 10 pangkat negatif 1 meter per sekon, boleh juga 0,5 meter per sekon. Kita teruskan ke bagian B. Bagian B yang ditanyakan adalah debit air. Maka ketika mencari debit air boleh pakai rumusan Q1, boleh juga Q2. Jadi boleh Q1 sama dengan A1 kali P1, boleh juga Q2 sama dengan A2 kali P2.
Kita menggunakan yang Q1 saja nih. Q1 sama dengan A1 kali P1. Lantas dari data yang diketahui kita masukkan nih ke dalam rumus yang ini. A1 diketahui adalah 4 kali 10 pangkat negatif 3. P1 adalah hasil perhitungan pada bagian A. Diperoleh 5 kali 10 pangkat negatif 1. Lantas dikalikan 4 kali 5 sama dengan 20. Negatif 3 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 4. Jadi 20 kali 10 pangkat negatif 4. Kemudian ini disederhanakan lagi, yaitu menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 3 meter kubik per sekon. Jadi debit airnya adalah sebesar 2 kali 10 pangkat negatif 3 meter kubik per sekon. Sekarang kita bagian yang C. Bagian C ditanyakan adalah volume. Maka untuk mencari volume kita pakai rumusan debit air. Nih, debit air adalah Q sama dengan P dibagi T. Ditanyanya P, maka rumusannya menjadi P sama dengan Q dikali T. Q-nya adalah dari sini, nih 2 kali 10 pangkat negatif 3. T-nya adalah yang 1 menit dirubah ke dalam sekon adalah 60 sekon. Jadi Q-nya yang ini 2 kali 10 pangkat negatif 3. Dari sini T-nya adalah 60. Maka 2 kali 10 pangkat negatif 3 dikali 60 adalah 120 kali 10 pangkat negatif 3. Disederhanakan lagi menjadi 1,2 kali 10 pangkat negatif 1 meter kubik. Jadi volume air yang mengalir dalam waktu 1 menit atau 60 sekon adalah sebanyak 1,2 kali 10 pangkat negatif 1 meter kubik. Atau dirubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,12 meter kubik. Demikianlah pembahasan materi mengenai persamaan kontinuitas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.